I'm not like a UFO fanatic. It's not me. But I will tell you that what we saw with 4 sets of eyes over a 5-minute period, still, there's nothing, we have nothing close to it. It was amazing to see. I told my buddy I wanted to fly it, but yeah, it's just an incredible technology. All right, Mr. Chairman, thank you very much. I'll yield back to you. Thanks. On to Ms. Luna. Mr. Grush, in speaking to you yesterday on Representative Raskin's questions, in the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Okay. Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life. To put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that? To your knowledge, are NHIs working with adversarial foreign governments in either technology exchange programs or back engineering programs? I don't have data on that. I'm not sure. Have you heard or you had people come forward to present that evidence? Not that particular evidence that you just espoused. Okay, on the 19th of April, Dr. Kirkpatrick, head of Aero, had said that he did not find any evidence of UAPs. You also stated that you had, in your interview, that you had briefed him on information that you were uncovering, but that he did not follow up with you. Were the items that you divulged to him pertinent to national security? Yes, him and I had a classified conversation in April 2022 before he took over Aero in July 2022, and I provided him some concerns I had. Do you know why he might not have followed up with you? Unfortunately, I cannot read his mind. I wish he did. I was happy to give sage counsel to him on where to look when he took the helm of Aero. Okay, and then my last question for you before I move to Mr. Graves is you received prior approval from the Defense Department to speak on certain issues, correct? Correct, through DOPSR, DoD Pre-Publication and Security Review, and I just want to remind the public, they're just looking from a security perspective. These are my own personal views and opinions, not the department's. Okay, I'm asking that though mainly because I think that there are many people that would like to discredit you. So it does bring a certain amount of credibility to your testimony. I'm required by law to do that as a former intelligence officer, or I go to jail for revealing classified information. Yeah, we don't want you to go to jail. My next question would actually be for Mr. Graves. Can you please explain to me in detail the event that occurred at Vandenberg Air Force Base? Certainly. In the 2003 timeframe, a large group of Boeing contractors were operating near one of the launch facilities at Vandenberg Air Force Base when they observed a very large 100-yard sided red square approach the base from the ocean and hover at low altitude over one of the launch facilities. This object remained for about 45 seconds or so before darting off over the mountains. There was a similar event within 24 hours later in the evening. This was a morning event, I believe 8:45 in the morning. Later in the evening, post-sunset, there were reports of other sightings on base, including some aggressive behaviors. These objects were approaching some of the security guards at rapid speeds before darting off. And this is information that was received through one of the witnesses that have approached me at Americans for Safe Aerospace. Was this documented in any official form, whether it was a police blotter? Yes, they had official documentation and records from the event that the witness held over the years. And I'm not going to ask you to do it right now for time reasons, but you'd be able to sketch what was witnessed, correct? And have you seen that before on any other equipment and or during your flight time? I have not seen what they've described. This object was estimated to be almost the size of a football field, and I have not seen anything personally that large. Okay, and then another question on follow-up referencing the gimbal video Go Fast incident. Can you just clarify, because to our understanding, the footage was actually cut off at a certain point, but what happens at the end of that video, just for those Americans specifically there that are wanting to know about the rest of that footage? Certainly. There was some uncertainty or instability with the object. It seemed to rock a bit, and that's the last I had seen of the video. Much of the data that I would recommend be analyzed would consist of radar data that would
provide precise kinematics on the object as well as the fleet of objects that were operating nearby. Okay, and follow-up, in regards to the reporting procedures that Mr. Garcia had addressed on, as well as Representative Burchett, with the FAA, to your understanding, pilots that are seeing this, commercial airline pilots, are they receiving cease and desist letters from corporations for coming forward with information in regards to safety for potential airline passengers? I have been made privy to conversations with commercial aviators who have received cease and desist orders. So the American public should know that corporations are putting their own reputations on the basic, not the line, but ahead of the safety of the American people. And I think, would you agree with that statement? It appears so. Okay. And I guess this would be my last, oh, I'm out of time. I yield. I'll be back. Good. Mr. Moskowitz. Thank you, Mr. Chairman. Gentlemen, let's talk about the laws of physics for a second. Mr. Graves and Commander Favor, I heard you talk about speed. When those objects broke the sound barrier, did they make a sonic boom? I was in a jet, you can't hear anything. It's kind of loud in there. Yeah, you're not able to actually personally tell within the vehicle. I will say the objects that we were seeing, they were spherical, and they were observed up to Mach 2, which is a very non-aerodynamic shape. What about G-forces? Let's talk about G-forces of those vehicles. Could a human survive those G-forces with known technology today? No. No, not for the acceleration rates that we observed. Okay. What about what they look like? How close did you get? Did you see a seam or a rivet or a section? And what I mean is, obviously, the jets you're flying have all those things. Did these objects have those? Do you want to go, Ryan? I didn't have the detail to be able to tell that. So we got within a half mile of Tic Tac, which people say that's pretty far, but in airplanes, that's actually relatively close. No, it was perfectly white, smooth, no windows, although when we did take the original FLIR video that Ôi, iklan. Kacau nih iklannya nih. Bentar. Benar-benar. Skip ad. Oh iya, tombolnya sudah ada. Technology Non-human. itself about ATs, advanced technologies that the U.S. government has. Based on conventional advance, yes, I do. Okay. Yeah. And when you say that they're above congressional oversight, what do you mean? Complicated question. So there's, some, I would call it abuse here. So congressional oversight of conventional special access programs, so I'll use Title 10, so DOD as an example, right? So 10 U.S. Code Section 119 discusses congressional oversight of SAPs, discusses the DepSecDef's ability to waive congressional reporting. However, the Gang of Eight is at least supposed to be notified if a waived or waive bigoted unacknowledged SAP is created, and that's public law. Well, so that how does, I mean, I don't want to cut you off, but Yeah. how does a program like that get funded? I will give you generalities. I can get very specific in a closed session, but misappropriation of funds and Does that mean self-fund. that there is money in the budget that is said to go to a program, but it doesn't, and it goes to something else? Yes, I have specific knowledge of that. Yep. Do you think U.S. corporations are overcharging for certain tech they're selling to the U.S. government, and that additional money is going to programs? Correct, through something called IRAD. Okay. Satellite imagery. Let's talk about satellite imagery. We have satellites all over the place, some that we're aware of and many that we're not aware of, right? We're taking pictures of everything at every point and second. Mr. Grush, are you aware, do you have direct knowledge, or have you talked to people with direct knowledge that there are satellite imagery of these events? That was one of my primary tasks at NGA, since we process, exploit, and disseminate that kind of information. I've seen multiple cases, some of which, to my understanding, and of course, I left NGA in April, so that's my information cutoff date. But I personally reviewed both what we call overhead collection and from other strategic and tactical platforms that were, I could not even explain prosaically. And I have a degree in physics, by the way, as well. And I am aware that you guys have not seen these reports, unfortunately. And I don't know why. Do you have direct knowledge, or you've spoken to people with direct knowledge that this imagery applies to crash sites, crash imagery? I can't discuss that in an open session. Okay.
Do you have any information that the U.S. government is involved in a disinformation campaign to deny the existence of certain UAPs? I can't go beyond what I've already stated publicly in my News Nation interview because it touches other sensitivities. Okay. I'll yield the balance of my time back. Thank you, Mr. Chairman. Ms. Fox? Thank you, Mr. Bentar, ini saya mau mereview dulu ya. Jadi dari apa yang tadi kita dengerin dari bentar saya lupa namanya ya. Yang orang yang sebelahnya Grudge, tapi yang sama-sama gundul tadi namanya siapa? Gravor. Gundul. Yang kayak Jason Statham tadi loh. Grave. Oh, Grave ya. Dari Saya- Grave itu dia menceritakan adanya UFO yang berbentuk persegi berwarna merah. Nah, kemudian juga menanyakan tentang kecepatan ya, kecepatannya kalau nggak salah tadi supersonik ya, tanpa ada sonic boom. Nah, kemudian sebentar, satu lagi tadi ditanya ya, kalau manusia mengendarai kendaraan itu apakah bisa selamat? Jawabannya adalah tidak selamat. Ya, karena sebentar. Oh, siapa ini? Oh, ini Mas Nugi ya? Polling ya? Oke, ditanya apakah manusia bisa selamat? Jawabannya adalah tidak selamat. Terus tadi juga dari Grave mengatakan tidak ada jendela ya, tidak ada apa namanya tadi, tidak ada jendela atau apapun ya yang ada di dalam UFO tadi. Terus oke, kita lanjut lagi aja ya. Kita lanjut lagi. Chairman, and I thank our witnesses for being here today. Mr. Garouche, in your sworn testimony, you state that the United States government has retrieved supposedly Galak nih yang ini. extraterrestrial galak. spacecraft and other UAP-related artifacts. You go so far as to state that the U.S. is in possession of, quote, non-human spacecraft, end quote, and that some of these artifacts have circulated with defense contractors. Several other former military and intelligence officials have come forward with similar allegations, albeit in non-public settings. However, Dr. Sean Kirkpatrick, the director of AARO, previously testified before Congress that there has been, and I quote, no credible evidence thus far of extraterrestrial activity or of, quote, off-world technology brought to the attention of the office. To your knowledge, is that statement correct? It's not accurate. I believe Dr. Kirkpatrick mentioned he had about 30 individuals that have come to Arrow thus far. A few of those individuals have also come to Arrow that I also interviewed, Okay. and I know what they provided Dr. Kirkpatrick and their team. Okay, I was able to evaluate. okay, That I information? need to go on. Sure. But my understanding that this, Galak bener. his statement is accurate, came from a direct quote. And this contradiction is a perfect example of why we need to inject transparency into our government. And for another example, look no further than the pitiful response to the Chinese spy balloon debacle earlier this year. You may remember the mass confusion that ensued when the balloon was first spotted over Montana, 4 days after it first entered U.S. Republikan airspace. garis keras kayak ini. The Biden administration's initial inability to address the object grew into a continuous series of embarrassments. After news of the balloon reached the mainstream media, we were assured that the balloon posed no threat to our security. However, after the balloon was allowed to transit the entire continental United States, fighter jets were scrambled off the coast of South Carolina to shoot it down.
This flip-flopping and obfuscation caused needless confusion, fear, and panic across the country. It's my hope, Mr. Chairman, that this sort of confusion will not be repeated. We should investigate the extent to which elements of our government possess or do not possess information that is of critical value to the American people. We owe it to the citizens of this nation to make sure that our government is transparent and accountable. We must make sure that our government provides answers, and Congress must do its duty to solicit those answers. With that, Mr. Chairman, I yield back. Yeah, Mr. Frost. Thank you, Mr. Chairman. Teman-teman, ini nanti lanjut dengan Mas Nugi ya. Nanti jadi link videonya akan saya kirim ke Mas Nugi, karena saya rupanya harus WFH malam ini dulu. Jadi nanti kembali ke Mas Nugi. Sebentar, linknya sudah saya beri. Jadi nanti tinggal dilanjutkan lagi. Oke, saya tinggal dulu teman-teman. Sorry, nggak bisa lama-lama. Mari, ini sebentar. Hostnya sudah di Mas Nugi belum ya? Oh ini belum. Nah, ini. Oke, thank you. And there were many great reasons behind the last 3 years. How do you Bentar. Udah ya. Share. You account for that response? That seems like a bizarre response. I call it administrative terrorism. That's their quiver, their tool in the toolbox to silence people, especially, the career government service cares about their career, cares about their clearance, their reputation to climb the ladder. And when you threaten that career path, a lot of people back off. But I'm here to represent those people. So. Mr. Fravor, what about you? What has your experience been since you've come forward with your perspective on this? Actually, I've been treated very well. And the 6 people that were involved, myself included, all of them have or will be retiring from the military as 05s or 06s. And all my friends that are very senior, 3 and 4 stars, I've talked to them. They believe, they understand there's a problem. But no, I was actually treated really well. And what is your general interpretation of these phenomena, or what is your current thinking of trying to make sense of them? Well, I'll say, I'm not like a UFO fanatic. It's not me. But I will tell you that what we saw with 4 sets of eyes over a 5-minute period, still, we have nothing close to it. It was amazing to see. I told my buddy I wanted to fly it, but yeah, it's just an incredible technology. All right, Mr. Chairman, thank you very much. I'll yield back to you. Thanks. On to Ms. Luna. Mr. Grush, in speaking to you yesterday, I just wanted to follow up on Representative Raskin's questions. In the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Okay. Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life. To put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that? To your knowledge, are NHIs working with adversarial foreign governments in either technology exchange programs or back engineering programs? I don't have data on that. I'm not sure. Have you heard or you had people come forward to present that evidence? Not that particular evidence that you just espoused. Okay, on the 19th of April, Dr. Kirkpatrick, head of Aero, had said that he did not find any evidence of UAPs. You also stated that you had, in your interview, that you had briefed him on information that you were uncovering, but that he did not follow up with you. Were the items that you divulged to him pertinent to national security? Yes, him and I had a classified conversation in April 2022 before he took over Aero in July 2022, and I provided him some concerns I had. Do you know why he might not have followed up with you?
Unfortunately, I cannot read his mind. I wish he did. I was happy to give sage counsel to him on where to look when he took the helm of Arrow. Okay, and then my last question for you before I move to Mr. Graves is you received prior approval from the Defense Department to speak on certain issues, correct? Correct, through DOPSR, DoD Pre-Publication and Security Review, and I just want to remind the public, they're just looking from a security perspective. These are my own personal views and opinions. Not the department's. Okay, I'm asking that though mainly because I think that there are many people that would like to discredit. Oke. Ya, selamat datang Mas Agus Rifani. Ya, ini ada beberapa PowerPoint. Ya, ini. Yang pertama, aku sedikit mau menjelaskan mengenai beberapa saksi-saksi dari Senate hearing ini ya. Ada beberapa sini. Jadi yang pertama itu David Fravor. Ini pernah dibahas di Beta Talk waktu membahas tentang TikTok UFO. Nah, David Fravor itu komandan skuadron VFA 41 Black Aces, itu ditugaskan pada kapal induk Nimitz. Nah, dia juga adalah salah satu pilot yang melihat UFO TikTok secara visual. Sebenarnya ada dua, si David Fravor sama si Alex Dietrich, itu wingman-nya, pilot wingman-nya. Nah, penerbang militer Amerika yang juga menjadi saksi UFO TikTok tuh nggak cuma David Fravor sama Alex Dietrich ya, jadi ada beberapa, ada Letnan Kolonel Douglas Kurt. Sebenarnya dia melihat, jadi sebenarnya TikTok itu di bawahnya tuh ada, dia tuh kayak di atas laut waktu itu, di atas Samudra Pasifik. Nah, di bawah TikTok itu di bawah permukaan laut itu ada sebuih-buih, kayak buih-buih putih, ukurannya sebesar Boeing 737. Nah, itu yang dilihat oleh Douglas Kurt ya. Nah, waktu itu Douglas Kurt tidak melihat UFO TikTok-nya, tapi radar dari kapal laut USS Princeton tuh mendeteksi ada UFO TikTok. Nah, tapi karena Douglas Kurt kayaknya udah habis bahan bakarnya waktu itu, dua F-18, yang satu dipiloti oleh David Fravor, yang satu oleh Alex Dietrich, itu tugaskan untuk mencegat. Jadi memang David Fravor dan Alex Dietrich ini adalah dua pilot dari pesawat F-18 yang mencegat UFO TikTok. Nah, selain itu memang karena ini dimonitor dari kapal USS Princeton, dia punya radar yang sangat canggih yang jadi radarnya armada kapal Nimitz. Itu juga para awak yang di USS Princeton juga jadi saksi melalui ruangan radar tuh, ada banyak yang melihat seperti Kevin Day, Gary Forrest gitu ya, Jason Turner, Carson Camerzel, terus ada juga yang Master at Arm-nya Sean Cahill, dan operator radar Lieutenant Elders. Nah, selain itu juga sebenarnya UFO TikTok ini sempat dideteksi oleh pesawat E-2C Hawkeye, tapi E-2C Hawkeye radarnya kan kecil ya, jadi mendeteksinya tuh samar-samar. Nah, tapi selain dideteksi oleh pesawat E-2C Hawkeye, sebenarnya UFO TikTok sempat lewat dan dilihat oleh awak kapal E-2C Hawkeye. Jadi ada sekitar 5 orang ya sebenarnya yang lihat di situ. Terus juga kalau menurut Gary Forrest tuh ada sonar operator yang melaporkan bahwa sebenarnya mereka mendeteksi ada gerakan di bawah laut waktu itu kan. Jadi diperkirakan UFO TikTok-nya juga masuk ke laut.
UFO TikToknya ini nggak cuma satu. Kalau yang dilihat sama si David Fravor kan cuma satu, tapi yang terlihat di radar USS Princeton itu ada banyak sekali gitu kan. Cuma yang dilihat cuma satu. Sebenarnya ada banyak sekali, nggak cuma satu. Oke, kemudian ini ada tentang Ryan Graves ya. Jadi ini saksi mata, tapi bukan dia yang memvideokan UFO gimbal dan UFO GoFast. Ya. Dia saksi mata di kapal induk Theodore Roosevelt dari skuadron VFA 11 Retrievers. Kemudian selain Ryan Graves, itu ada lagi yang namanya Danny Alcoin. Nah, Letnan Ryan Graves sama Letnan Danny Alcoin itu termasuk berani karena waktu mereka masih aktif, mereka membuat pengakuan gitu. Ini berani banget. Kalau si David Fravor kan pada saat sudah tidak aktif dia buat pengakuan kan. Nah kalau si Ryan Graves pada saat masih aktif dia buat pengakuan termasuk berani. Nah cuma bukan dia yang memvideokan video GoFast dan gimbal ya. Nah menurut Ryan Graves dan Danny Alcoin itu rekan mereka di skuadron VFA 11 Retrievers yang memvideokan. Ini yang memvideokan GoFast dan gimbal itu satu pesawat sih sebenarnya. Nah, cuma masalahnya konteksnya tuh tidak hanya 2 video itu gitu. Jadi ceritanya tuh ini kan udah tahun 2014 ya, 10 tahun setelah peristiwa UFO TikTok. TikTok kan 2004, November 2004. Ini udah 2014 nih. Nah, di 2014 ini kan radarnya kan baru nih F-18-nya. Nah, pada saat radar mereka diperbaharui, muncul penampakan UFO di radar, kata si Ryan Graves. Nah, pada suatu periode itu berarti sekitar 2014-2015, itu ada sekitar 70 penerbangan Angkatan Laut yang melihat UFO setiap hari pada periode itu. Nah, dan bahkan yang UFO yang dilihat itu berbeda-beda. Kan kita lihat ada yang gimbal, ada yang GoFast gitu ya. UFO-nya berbeda-beda dan UFO-nya terus membayangi armada kapal induk Theodore Roosevelt, bahkan sampai pada saat misi-misi mereka di Timur Tengah. Dan sampai sekarang pun Ryan Graves masih mendapatkan info banyak penerbang Angkatan Laut yang masih sering mendeteksi UFO. Jadi ini tuh sebenarnya bukan kasus yang kecil gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak penampakannya, tapi yang dilaporkan cuma UFO GoFast dan UFO gimbal kan. Ada juga penampakan yang kalau nggak salah ada bola, di dalamnya ada cube gitu ya. Itu juga salah satu UFO yang dilaporkan waktu tahun 2014 gitu ya. Jadi, nah itu sebenarnya banyak penampakannya. Dan sebenarnya tahun 2019 itu ada kasus lagi. Kasus yang disebut sebagai US Navy drone ya. 2019 itu di Samudra Pasifik ya. Kalau ini kan yang di 2015 kan Samudra Atlantik. 2019 itu di Samudra Pasifik. Armada kapal induk Nimitz dan Theodore Roosevelt lagi-lagi dibayangi oleh yang namanya unidentified drone selama 3 hari ya. Ini juga ada video-videonya. Jadi sebenarnya kasusnya itu udah banyak, makanya mereka sekarang sangat high alert. Kemudian ini yang baru ya, tahun ini ada yang namanya si David Charles Grass ya. Nah, ya tuh Mas Agus bilang oleh media massa fakta-fakta seperti ini tidak dihubungkan dengan berita hearing. Jadi ulasan media akan menampilkan fotonya jadi cerita Grass dan pilot. Iya, enggak kan. Kasusnya tuh kalau UFO TikTok tuh saksinya ada 22 orang, buktinya itu ada di radar, FLIR, inframerah sama sonar. Ya. Kalau UFO gimbal sama GoFast itu yang lihat banyak banget ya. UFO juga nggak cuma itu. 70 penerbang Angkatan Laut yang melihat UFO hampir setiap hari pada periode tertentu. Jadi kasusnya memang heboh gitu kan. Nah, David Grass itu kan baru-baru ini dia testimoni. Nah, ini juga bikin heboh. Kenapa? Karena dia bilang mereka punya disebutnya non-human exotic origin vehicle. Nah, non-human exotic origin vehicle dengan kata lain UFO kan. Tapi namanya non-human exotic origin vehicle. Terus dia juga mengatakan ada mayat-mayat dari non-human intelligence, ya kata lainnya adalah alien. Terus Grass juga mengatakan bahwa
makhluk ini tidak hanya berasal dari luar bumi, tapi juga dari dimensi lain. Nah, ini juga bikin heboh juga, gitu kan. Nah, cuma masalahnya Grass ini dia melakukan testimoninya tidak kepada publik. Kalau publik dia hanya memberikan informasi seperti ini, testimoni detailnya dia oleh Inspektorat Jenderal dari Militer Amerika Serikat gitu ya, karena dia ada beberapa klasifikasi rahasia yang nggak boleh dikeluarkan. Karena si David Grass itu juga bukan orang sembarangan, ya, perwira intelijen yang pernah bertugas 14 tahun dalam Angkatan Udara Amerika. Pernah bertugas di National Geospatial Intelligence Agency atau NGA, ini yang mengurusi peta ya, peta untuk intelijen. Terus National Reconnaissance Office itu yang mengurusi satelit mata-mata. Kemudian juga dia pernah bertugas di dalam Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Nah, ini juga tim yang bertugas meneliti fenomena UFO. Pangkat terakhir David Grass adalah GS-15 civilian atau setara dengan kolonel dalam militer Amerika Serikat. Pangkat terakhirnya di Angkatan Udara sendiri adalah mayor. Dia pernah juga bertugas di Afghanistan sebagai perwira intelijen. Nah, selain itu dia punya tingkat izin keamanan yang disebut TSSCI, Top Secret Compartmented Information. Nah, di Amerika Serikat, di militernya itu ada 3 tingkat izin keamanan, confidential, secret, dan top secret. Nah, di tingkat yang paling tinggi yaitu top secret, ada tingkat SCI, Secret Compartmented Information. Nah, David Grass memiliki akses itu ya. Nggak cuma top secret, Secret Compartmented Information. Nah, untuk memiliki TSSCI itu tentu saja melalui saringan yang ketat, ada background check, ada macam-macam narkoba lah, background check ada perilaku kejahatan atau tidak, psikologi, banyak ininya. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dan tentu saja dia juga masuk intelijen, bukan orang yang bodoh ya, dia pintar. Dia memiliki gelar sarjana di bidang fisika dan master di bidang studi intelijen dari University of Pittsburgh. Ya. Nah, tapi memang yang diberitahukan nama David Grass itu memang agak ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena dia bilang pemerintah Amerika punya material UFO, ya. Walaupun dia sebutnya non-human exotic origin vehicle, tapi ya itu UFO. Kemudian mempunyai body mayat-mayat dari non-human intelligence atau alien, kan? Dan nggak cuma itu aja, dia mengatakan bahwa nggak cuma Amerika, Rusia dan Cina juga punya ya UFO crash retrieval program. Kemudian juga ada pihak-pihak di pemerintah Amerika yang telah membunuh orang untuk melindungi rahasia UFO dan alien. Ini tuduhan yang lumayan banyak. Oke, mungkin itu ada yang mau diskusi, silakan. Mas Agus Rifani, Mas Gatot. Kalau Mas Agus Rifani ini pendapatnya apa nih? Ayo, silakan. Halo, Mas Nugi. Ya. Kalau aku memantau media aja sih. Ya, mungkin karena memang tipikal media itu kan memberitakan apa yang terjadi sekarang ya. Itu satu, jadi kayaknya mereka terpisah-pisah dengan info-info yang lama begitu. Atau wartawan yang merisetnya kan baru terjun di permasalahan UFO ini sekarang mungkin. Jadi kayak nggak tahu informasi yang lain begitu. Karena berita-berita UFO ini kan cukup panjang ceritanya dan cukup rumit begitu. Salah satunya juga yang aku heran ketika FOIA itu keluar atau rilis, itu kayak biasa-biasa aja. Padahal kan dari FOIA itu kan udah lama tuh, tahun berapa, 2021 juga ya rasanya, apa 2000 berapa gitu. Itu kan udah jelas bahwa ada material UFO yang jatuh yang disimpan, kemudian di back engineering oleh pihak swasta, dan pihak swastanya sendiri disebutkan di situ siapa namanya yang
To the Star Academy itu yang juga mensponsori aku lupa namanya. Apa? Yang dia Tom DeLonge. siapa? Tom Iya, iya. DeLonge. Iya, yang pihak swastanya siapa ya yang ini yang punya Ini perusahaan? apa? Dari Lockheed Martin ya? Bukan yang dia ikut membiayai To the Star. Oh, itu apa? Bigelow. Iya, jangan-jangan yang dimaksud Grace ini adalah Big Law itu sendiri. Ya, Kan dari FOIA udah jelas Big Law itu nyimpan material itu dan mereka udah kayak studi analisis begitu. Nah itu kan nggak pernah disambungkan sama media atau tidak pernah diangkat oleh Kongres. Kenapa ya? Apa FOIA itu tidak berarti atau apa? iya. Kalau aku lihatnya Kongres itu ujung-ujungnya kan pasti ini ya, apa, contest of power. Apakah ini ada berhubungan dengan contest of power gitu ya? Heeh. Karena aneh juga bipartisan ini. Republik sama Demokrat bersatu, biasanya kan gontok-gontokan. Nah, dan di Senat hearing itu nggak ada yang benar-benar menyerang si Gras gitu, si Misfok aja cuma gitu doang. Dibilang jangan potong udah gitu kan. Jadi nggak ada yang benar-benar menyerang si Gras ini, apa kayak mereka tuh udah konsensus bersama ya, terus kayak tidak menutup kemungkinan ini memang ada yang men-setting gitu, tapi setting untuk apa gitu kan. Karena ini kayaknya benar-benar membuat heboh seluruh stasiun TV kan. Sama yang kesaksiannya atau saksi-saksinya yang dikumpulkan Greer tuh tidak ada yang masuk di sini ya. Nah itu kan si tim Burchett tuh kan bilang dia tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk mencari saksi. Terus ini kemudian cuma 3. Yang saksinya Greer kan lumayan kredibel juga ada kayaknya. Tapi nggak pernah juga. Jadi yang dimasukin tuh cuma si David Fravor, Ryan Graves yang sudah pernah sebenarnya dibahas gitu kan. Jadi kemudian berdua ini bukan hal yang baru. Makanya utamanya sih David Grass sebenarnya. Yang lain sih sebenarnya hanya ini apa desa. Grass sendiri nggak kasih info baru kayaknya kan kemarin. Dia di ruang tertutup bisa. Iya. Dia ketika ditanya dia masih memberikan jawaban seperti yang saya sampaikan di Newsweek itu begitu. Ini kayak memformalkan apa yang dia diwawancarai gitu. Nah, si Grass ini memang kalau menurut aku ada sesuatu yang membuat dia juga tiba-tiba itu sebenarnya kalau menurut aku ya. Kenapa dia keluar gitu ya dari dia itu tiba-tiba gitu, tiba-tiba dan dia tiba-tiba harus gitu kan. Nah, nggak tahu juga kenapa tiba-tibanya gitu. Ini kayak terus juga kayak apa ya? Sebenarnya kan inti dari Senate hearing itu kan David Grass kan. Iya. Bukan si Fravor atau Grave kan. Kalau ini memang di setting, ini kan memang kayaknya wajar gitu karena publik belajarnya pelan-pelan dulu, jangan langsung seperti Greer yang loncat macam-macam. Si Greer langsung keluarin ini apa alien gitu, foto alien. Tapi kan shock, jadi kayaknya memang settingan supaya pelan-pelan gitu. Kan sengaja disengaja ada tapi aliennya ntar tunggu dulu nggak boleh. Iya. Masalahnya senatnya itu kan emang benar-benar serius kan, dia minta sama si Grass mana infonya perusahaan-perusahaan yang menyembunyikan, terus kan orang-orang, jadi perusahaan-perusahaan orang-orang mereka minta sama si Grass gitu. Grass bilang harus close session, nggak boleh publik kalau kayak gitu kan. Atau senatnya ini di luar dari skenario, maksudnya justru mereka yang dimainkan. Jadi ketika udah hearing yang pertama dulu, kemudian mereka datangin tempat
markas apa itu TNI apa tentaranya TNI markas apa tentaranya di sana terus ditolak terus dimunculkanlah GRAS gitu. Terus nanti dimunculkan lagi siapa supaya kongres bersama publik ini pelan-pelan begitu untuk mencerna. Kalau kataku emang ini emang lagi pelan-pelan sih. Heeh. Apa? Tapi kan prosesnya kan masuk ke TV itu kan. Iya, masuk formal dan bisa di Ya, kan heboh di Kongres bahas iya, itu. Tapi kan masih 50-50 bener apa enggak gitu kan. iya. Kalau kalau memang apa kongres penasaran atau mungkin kalau memang ini bukan skenario kan harusnya lebih cepat ada Richard Dolan, ada siapa yang udah lama menginvestigasi disclosure di Amerika. Jadi yang diangkat itu bukannya peneliti UFO kan, tapi dari Intel Amerika yang jadi whistleblower gitu kan. Jadi semua saksinya tuh dari militer, nggak pernah ada yang dari nggak ada yang dari civilian gitu kan. Kan semuanya dari militer. Kayak Di belakangnya kemarin kenapa ya George Knapp ya apa sama siapa? Jeremy Corbell. Iya, kenapa mereka ada di situ maksudnya? Kan emang mereka mensupport si GRAS itu katanya. Jadi waktu di ruangan tuh katanya ada foto mereka masih GRAS itu. Maksudnya kenapa mereka mensupport GRAS dan masuk di situ? Itu undangan terbuka atau bagaimana di dalam Kayaknya ruangan itu? itu first come first serve kali ya. Pokoknya mesti daftar aja. Si GRAS itu kan tadinya ketemu sama Jeremy Corbell sama George Knapp memang. Kalau di YouTube-nya si Jeremy Corbell bilang. Gitu. Cuma si GRAS cerita, terus si Jeremy Corbell disuruh nggak boleh cerita dulu kan. Nah, Bukannya GRAS ini pertama itu diinvestigasi sama Leslie Kean itu ya di kata si debrief. itu ngakunya sih sebelum itu udah ketemu si itu Jeremy Corbell ngakunya. Cuman nggak dibuka sama Jeremy Corbell gitu ya? Ya nggak dibuka karena itu mereka sebenarnya emang teman gitu. Makanya kemarin ikut ini. Cuma sekarang itu kan gini respon dari pemerintah Amerika yang udah jelas bilang nggak ada itu bukti gitu kan. Cuma ada respon dari apa namanya Sean Kirkpatrick, tapi responnya itu respon pribadi anehnya. Di mana? Aneh ya. Aku lihat di Twitter. Dia merespon hearing kemarin itu kan. Dia respon, tapi dia bilang ini respon saya pribadi tidak mewakili institusi, berarti tidak mewakili ARO dan Department of Defense. Terus aneh, kenapa dia harus respon pribadi kayak dia emosi buru-buru gitu kan, nunggu aja apa komando responnya kan harusnya kayak gitu, nunggu dari komando atasan responnya gimana kan. Isi responnya apa? Itu tuh. Yang ini. Ya biasa dia kan bilang bahwa sebenarnya tidak ada. Nah, cuma ini aku share ininya kan orang-orang bilang si Kirkpatrick itu level ininya tuh cuma 10. Ini nih. Kelihatan nggak nih? Nah, ini nih. Ini kan ada level authority ya. Nah, si Kirkpatrick itu cuma title 10 authority. Artinya dia hanya bisa melihat dokumen-dokumen untuk military operation, atau yang irisan intelijen dan military. Nah, kalau untuk dokumen-dokumen yang terkait intelijen yang nggak terkait military sih, Sean Kirkpatrick tuh nggak bisa gitu kan. Jadi itu yang kemarin diperdebatkan gitu kan. Katanya dia udah bisa, padahal dia cuma punya title 10 bukan title 50 gitu. Tapi kayaknya bakal resign kata orang-orang si Sean itu habis ini.
Iya, karena nggak ada header AARO, meragukan juga ya. Cuma respon dari Department of Defense itu kan udah jelas bahwa AARO tidak menemukan gitu kan. Nah, waktu kemarin representatif Luna sama Burchett sama Gates itu ke Eglin Air Force Base. Nah, ternyata mereka si Luna sama Burchett nggak punya akses level lah istilahnya. Cuma si Gates aja. Akhirnya mereka nggak bisa kan, marah terus kan. Terus kata si Gratz, ya yang punya inilah izin akses keamanan yang boleh, yang nggak punya nggak bisa. Nah, ribut tuh di ininya ribut. Ntar aku share. Aku sempat bikin kayak apa ya? Ntar. Nah, ini mana? Nah, ini nih. Diprotes sama ini. Kan dia bilang, si Burchett bilang, saya sama Gaet sama Luna nggak boleh masuk ke Eglin Air Force Base. Terus dibilang masih Gratz, yang masuk ke sana yang bisa di briefing hanya yang punya akses gitu kan. Kalau punya akses pasti bisa. Nah, terus si Gaet dia protes gitu kan. Nih. Ya pokoknya protes kenapa nggak dikasih akses. Nah, intinya itu kelanjutannya nih kayak apa gitu. Kang Ferry ada pendapat kira-kira kayak apa? Atau sebenarnya nggak ada apa-apa? Aku kebetulan nggak banyak ngikutin, jadi masih belum bisa ngomong deh. Nanti aku buatin itunya deh, aku buatin PowerPoint-nya aku bagiin deh. Aku mau bikin transkripnya biar kalau. Nah, tapi kalau menurut Kang Ferry gimana kira-kira dari feeling? Apanya ini? Iya. Kalau anuku gini, ada sedikit kemajuan lah daripada enggak. Masuk TV ya, masuk TV ya. Masalahnya mereka kan harus hati-hati ya. Kalau misalnya dibuka, lah ini kenapa harus dinyatakan dalam forum tertutup? Masalahnya ini yang mendengar itu bukan cuma Amerika aja. Habis itu kalau Amerika ngebuka, negara lain nggak harus ngebuka. Jadi bagi pemerintah Amerika sendiri bisa ya ini nggak adil mereka ini ya. Gitulah kira-kira ya. Kalau aku coba melihat dari sudut pandang ini pemerintahnya. Jadi makanya itu tadi beberapa pernyataan yang mau saya nggak bisa menyampaikan dalam ini, mintanya dalam tertutup. Selain masalah keamanan negara, juga sebenarnya keamanan dari narasumbernya. Jadi mereka bisa nego-nego keselamatan mereka seperti apa dan lain-lain. Jadi ini rumit banget sebenarnya. Jadi setidaknya ada pembicaraan terbuka seperti ini udah kalau menurutku udah bagus sekali sebenarnya,
udah apa, tinggal kita jaga aja, tetap jalannya aja gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mau langsung kebuka ngomongin, oh ya Amerika ada tuh ininya apa non terestrial atau non terestrial vehicle-nya atau non terestrial ininya intelligence-nya ada di sini ini ya repot, kecuali kalau misalnya Rusia juga buka rahasianya, Cina juga buka rahasianya dan lain-lain. Padahal Amerika sendiri kan mestinya mereka mau mempertahankan advantage mereka, punya akses lebih dulu ke sana gitu. Nah, kalau misalnya ini mau dibicarakan semua terbuka, semua negara terlibat, semuanya buka-buka, nah itu gila-gilaan, itu menarik sekali. Tapi kan nggak mungkin keadaannya sekarang seperti itu. Ini tinggal gimana orang-orang yang terlibat di situ, yang kalau menurutku yang concern masalah disclosure, gimana mereka memancingnya, menjaganya supaya tetap berjalan. Nah, ini yang penting perlu dikawal. Oh ya, satu lagi amandemen aku punya nggak ya? Ada sebenarnya kan ada amandemen ya, amandemen dari undang-undang yang mewajibkan siapapun yang memegang material UFO atau alien wajib menyerahkan Betul. ke pemerintah 6 bulan setelah Yang kemarin itu ya. 6 bulan dan nggak bakal dihukum gitu kan. Mungkin sudah berlangsung, cuman tidak dibuka ke publik. Iya. Karena kalau misalnya ini agak dengan pengertian terbatas masih bisa dibilang ini agak-agak urusan dapurnya Amerika. Iya. Ntar kalau misalnya nanti dibuka semuanya minta akses, semuanya minta ini, semua itu kalau arti semuanya itu adalah rakyat Amerika, nggak masalah. Tapi masalahnya yang ngikutin ini bukan cuma Amerika, seluruh dunia ngikutin gitu. Iya, kemarin tuh kalau nggak salah Bayangkan 200.000 ya yang viewernya itu di YouTube. bayangkan Rusia, Cina yang melakukan hal yang sama, tapi mereka mentok, mereka nunggu kabar dari Amerika. Si Gras Jadi itu jadi kan untuk negara-negara lain mereka nggak harus buka-bukaan, nggak harus ngaku, nggak harus menyerahkan, nggak harus ini, tapi mereka dapat informasi tambahan. Nah ini imbal baliknya ke Amerika nggak ada gitu. jadi ini kayak Jangan terlalu berharap banyak dibuka bener-beneran gitu. kayak nego ya. Kayak nego. Kecuali kalau misalnya setelah ini kemudian ditawarkan dibuat konsorsium negara-negara yang punya itu yang disebut-sebut punya material-material yang seperti yang disebutkan dalam hearing itu dan mau untuk saling berbagi informasi ya. Tapi ya nggak tahu, kita politik itu rumit banget. Iya. Jadi ini semuanya bergerak dalam mode kehati-hatian ya, safety mode. Jadi bisa sampai ke sini udah bersyukur ya. Makanya kemarin Richard Dolan kelihatan berkaca-kaca tuh matanya tuh. Iya. Aku lihat di YouTube nih ngapain nih orang kok kayak berkaca-kaca matanya. Kayak mau nangis, dia kan ada videonya tuh. Si Richard Dolan kayak mau nangis. Terharu dia. Akhirnya masuk TV gitu. Terus si dia kan banyak ini ya kan dia lumayan ada di depan lah ngomongin tentang itu ya. Jadi ya pasti ini ya ngerasa terharu gitu ngelihat sedikit mulai kebuka. Kalau yang Sukalos ya. told you so, Sukalos bilang I told you so. Gue bilang kata Sukalos. It's alien. Alien. Ya banyak sih yang ini. Cuma kalau kataku sih memang masih belum ini ya, masih belum. Ya ini untuk orang awam memang heboh gitu buat kalau pemerhati UFO emang ini masih biasa-biasa aja ya.
belum ada sesuatu yang benar-benar menghebohkan gitu kan. Nggak, apa ya, cuma gitu. Dari sisi materi memang nggak banyak ini, tapi yang sekarang tuh yang kita lihat kan, yang dulunya di bawah meja sekarang udah mulai diletak di atas meja. Walaupun kita tahu waktu di bawah meja kita udah tahu, tapi sekarang udah mulai diletak sedikit demi sedikit di atas meja, lebih terbuka pembicaraannya. Nah, ya lumayan untuk awal-awal ya lumayan lah. Palingnya kita bisa bilang tuh ada kan, UFO ada gitu kan. Kalau dalam acara keluarga nggak dibully gitu. Wah, ini curhat nih, curcol. Gara-gara aku masuk ke Deddy Corbuzier, aku selalu dibully acara keluarga itu. Pertanyaannya menjebak. Dia nanya-nanya, terus ujung-ujungnya nggak ada kan gitu kan. Udah terserah mau ada mau kagak. Iya kan kalau gitu kan itu kan nggak ada gitu kan. Kita mau ngomong apapun ya nggak peduli dia, karena dia pengen itunya nggak ada kan. Jadi kalau misalnya udah diomongin di Senat kan, tapi itu pun tetap aja non-human intelligence. Ya non-human, tanaman juga non-human dibilang gitu kan. Di binatang juga non-human. Nah, tapi mana ada binatang bisa, itu kan non-humannya kan pilot UFO-nya. Ininya bukannya non-terestrial ya? Bukan, dia bilangnya non-human ya. Nah, terus dia tuh bikin rusuh. Kenapa? Si Geras itu bilang ada yang ekstra dimensional. Langsung kan alarm orang ekstra dimensional, membuktikan ekstra dimensional ada aja susah gitu. Mana dia membuktikan, bilang sesuatu yang orang sendiri belum bisa membuktikan gitu kan. Nah itu yang kondisinya sekarang gitu, nggak membuat orang jadi ya bingung lah. Ini nah, aku dapat amandemen nih. Nah, nggak aku simpan. Ini aku mau share amandemen buat yang belum tahu. Amandemen itu sebenarnya menurut aku yang lumayan ini ya. Tak share di sini nih. Di file. Nah, itu amandemennya. Terus amandemennya isinya sih seperti ini. Jadi ini akan mengakui istilah-istilah seperti UFO, flying saucer, kan ini ya. Terus apa itu non-human intelligence. Jadi istilah non-human intelligence, kan. Any sentient intelligent non-human life form regardless of nature or ultimate origin that may be presumed responsible for the unidentified anomalous phenomena. Terus juga ada apa? Non-origin itu apa? Semua material, metamaterial, ya, class debris, mechanism, machinery, assembly, sub-assembly, semuanya. Itu didefinisikan semua. Terus, Halo, Mas Nugi. Iya. Nah, itu di amandemen ada nggak istilah EBE ya, yang dulu kayak dipakai Corso itu, seingat saya ya, extra biological entities. Sekarang ini banyak istilah baru, NHI apa, saya juga belum hafal semua tuh. Iya, nggak ada kayak Mas Dino. Jadi aku search EBE nggak ada. Nggak ada yang di amandemen ini nggak ada ya? Nggak ada, tapi kayaknya flying saucer. Flying saucer ada. Oh masih ya, flying saucer. Jadi ada unidentified anomalous phenomena. Ini termasuk flying disc, flying saucer, unidentified aerial phenomena, unidentified flying object, unidentified submerged object. Nah, dia pakai anomalous ya. Jadi bukan area lagi ya, udah dirubah lagi ya? Udah diubah lagi karena ada yang di air kata dia, sama di luar angkasa, jadi nggak cuma flying.
Berarti kita harus antisipasi istilah baru lagi nanti nih. Jadi tambah rumit ntar. Oh, USO, UAP. Tapi kalau di Indonesia UAP, nggak mending UFO aja di Indonesia mah. Kalau UAP ntar kira uap air kali. Terus di sini ada yang tadi itu nih. Record collection. No later than 60 days. Collection. Oh, ini untuk record collection. Terus kalau nggak salah ada yang tentang harus menyerahkan material UFO dan alien 6 bulan dari sekarang. Itu wajib tuh. Nah, terus kalau misalnya UFO-nya nggak ada, kan ngapain dibikin kayak gini kan? Ini kan Senator Schumer itu yang membuatkan. Jadi kalau UFO-nya nggak ada, ngapain dibuat kayak gini gitu kan? Kayak kurang kerja kan? Dibikin 64 halaman loh, banyak itu. Dia ini nih apa? Harus menyerahkan material dari UAP itu 6 bulan dari sekarang. Nah, ini kalau misalnya sudah masuk, tapi karena ini bipartisan ya, ada kemungkinan masuk gitu. Jadi kan anehnya itu kenapa bipartisan? Berarti kan emang udah pasti masuk kalau bipartisan. Karena dua partai itu setuju, Demokrat sama si Republik kan. Nih. Ini apa sih maksudnya ya? Disclosure of unidentified anomalous phenomena, record, or particular information may be postponed. Kalau ada evidence the threat to the military defense intelligence. Oh, kalau disclosure-nya itu mengancam militer, itu bisa dipospon. Ya, dia juga punya pasal-pasal proteksi sih. Jadi ini sebenarnya yang amandemen ini menurut aku sih menarik. Sebelum ada hearing ada amandemen gitu. Terus ada yang namanya review board ini. Mana sih? Kemarin tuh dibahas juga ada yang namanya review board. Kayak nih. Establishment and Powers of the Unidentified Anomalous Phenomena, UAP RRB. UAP Record Review Board. Unidentified Anomalous Phenomena Record Review Board. Jadi UAP RRB. Jadi ini maunya sekarang mereka nggak percaya sama ARO lagi. Mereka maunya ini yang ngurus badan independen, nggak di bawah Department of Defense kayak ARO kan. Maunya yang ngurus tuh independent agency, maunya di bawah presiden langsung. Nah, nggak tahu siapa yang mau dinominasi ini kayak KPK berarti kali ya. Ya, tapi ini untuk UFO. Nah ini Mas Dugi, ini yang saya pertanyakan ya. Saya juga pertanyakan ke BRIN dulu nih. Ini saya kurang tahu ya, kalau di Amerika militer dengan ARO itu, apakah mereka minta informasi ke MUFON gitu nggak kira-kira ya? Nggak tahu lah, ARO tuh ARO kemarin ngumpulinnya data dari US government, Mas Dino. Nah, iya sih. Nah, ini yang saya belum jelas. Nah itu, ini saya sampai sekarang masih belum jelas. Sampai sekarang mereka tuh ngumpulin informasi apakah termasuk MUFON ya? Ya misalnya MUFON ya, tentu ada banyak ya komunitas UFO atau organisasi UFO. Itu loh yang saya masih penasaran gitu sampai sekarang gitu. Atau mereka ngumpulin sendiri jangan-jangan dengan intelijennya? Enggak, kalau ARO itu datanya dari US government. Jadi semua penampakan UFO di instalasi pemerintah Amerika. Jadi kebanyakan sih di instalasi militer itu. Jadi data ARO tuh semuanya data penampakan UFO di instalasi militer, bukan yang dari MUFON. Mungkin bukan dari komunitas, bukan komunitas ya, Pak, organisasi UFO ya?
Bukan, dia Iya. data dari tentara itu dari apa? Ya berarti dari pihak mereka sendiri ini. Iya, dari data. Jadi kalau nggak salah dari 500 itu kan dibilang ada 500 data UAP kata Aro. Ya. 170 itu belum bisa diidentifikasi, tapi dia bilang nanti ya bakal dicari apa lagi apa ini gitu, identifikasinya apa. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kesan saya kayaknya mereka ya saya istilahnya punya timnya sendiri ya. Bisa dari militer atau dari ARO. Sejauh yang saya tahu belum melibatkan organisasi UFO. Sejauh yang saya tahu ya. Belum ada. Jadi bahkan ini mereka mau bikin ini baru. Jadi mereka nggak percaya sama ARO, mereka mau bikin Unidentified Anomalous Phenomena Record Review Board. Ini kan benar-benar menampar ARO kan, Senat mau bikin ini kayak mau bikin KPK ini mah. Kayak mau bikin KPK, tapi yang ini bukan korupsi, tapi UFO gitu, yang karena maunya independen. Mestinya kan kerjasama ya, kalau mestinya kan bisa ya organisasi UFO dengan ya itu tadi militer Amerika atau intelijen. Kalau kita coba berpikir berpraduga baik lah ya, bisa jadi ini mereka punya standar ini standar data tertentu yang agak sulit dipenuhi oleh data-data yang dikumpulkan dari organisasi ini. UFO, organisasi massa yang kayak MUFON dan lain-lain. Karena nanti tidak semuanya ini memenuhi standar mereka. Jadi tapi itu kan mereka ngambil datanya dari ini mereka sendiri ya, maksudnya dari pemerintahan. Dari pemerintah itu memasuk ada data-data yang dapat dari organisasi luar yang dianggap baik itu pasti ada di situ. Jadi ini aku rasa mereka dengan tadi ya berprasangka baik ya, mereka mencoba menjaga kualitasnya. Jadi kalau misalnya dari ini kan dari gini deh. Kalau kita lihat kasus-kasus UFO yang tercatat di organisasi peneliti UFO itu kan banyak yang ujungnya ini nggak jelas, ini anunya gimana, ini ya gitu. Jadi kalau misalnya ini udah resmi dari pemerintah menggunakan APBN, standarnya beda gitu. Jadi aku kira seperti itu. Iya. Tapi kedepannya nanti ketika udah mulai banyak, mungkin mereka akan mulai menyertakan, anggap aja sebagai data sekundernya, yaitu yang dari organisasi-organisasi seperti MUFON itu. Tapi kalau yang sekarang ini kayaknya mereka akan menggunakan yang kualitas kira-kira yang kualitas tinggi lah gitu menurut mereka, menurut standar mereka. Standar mereka emang sekarang ini. Iya, jadi karena kalau yang dari MUFON itu paling tinggi paling yang dari pesawat sama airport ya, ada data radarnya kan. Iya. Kalau dari militer kan ada yang kayak data sonar, data radar, ada data inframerah gitu. Iya. Terus juga kalau mereka disuruh kalau kemarin sih memang disebutkan itu US dari penambakan di instalasi USG, United States Government, jadi mereka belum sentuh yang civilian. Itu aja belum semuanya, katanya belum semuanya bisa dianalisa, katanya yang 170 itu katanya memang mereka belum bisa atau belum ada waktu atau apalah gitu kan. Tapi memang menarik sih, karena si GRAS itu sebenarnya, jadi GRAS itu waktu di News Nation bilang bahwa gimbal itu fenomena alami. Ya. Jadi yang dibilang fenomena yang siapa tadi? Dave GRAS itu bilang itu UFO gimbal fenomena alami, kan? Nah, terus yang benar-benar anomalus itu UFO Tic Tac katanya, sama yang penambakan US Navy drone tahun 2019 itu di Samudra Pasifik itu kalau menurut David GRAS. Nah itu terus Mas Agus Rifani bilang apa urusannya subkomite mengadakan hearing ya, itu makanya aku bingung. ARO itu kan kayak dilangkahin ini.
Makanya Aronya ketuanya ngambek tuh, San Kirkpatrick. Mungkin ini yang ada Aro itu di bawah apa? Nah itu Ministry of Defense. Iya, di Ini depan. militer. Sedangkan hal yang seperti ini kalau di bawah militer tuh ujungnya nanti ke apa istilahnya dianukan ke classified, dicoret sama tinta hitam, nggak boleh dibaca. Di apa istilahnya weaponize. Kalau di dalam militer. Jadi makanya yang seperti ini harus dibahas di lingkungan yang lebih netral. Jadi bukan militer, bukan di bawah militer gitu. Aku rasa itu sebabnya. Emang harus independen sih kalau kayak ginian ya. Jadi emang harus independen. Tapi militer maunya in charge gitu. Ya. Bisa dimengerti. Alasannya ini kan keamanan negara ya. Ya, selalu. Tapi ya itu kalau ada yang kayak gini, kalau militer adalah weaponize, dijadiin senjata nanti. Iyalah, jadiin senjata. Orang bodinya alien tuh orang nggak punya ininya kan. Kasih aja virus flu alien, mati semua itu pasti orang. Ini kan aku ya kalau di dunia ini eksplorasi antariksa itu kan sama seperti itu. Awalnya yang ini itu militer yang banyak ini mengembangkan terlibat ini penelitian ini. Akhirnya itu harus diambil alih ke non militer. Soalnya nanti kalau enggak di angkasa kita penuh dengan senjata militer karena di weaponize ujung-ujungnya. Nah, UFO itu juga sama. Kalau misalnya dari awal ini udah dipegang oleh militer, ujungnya nanti terjadi perlombaan membuat senjata berdasarkan teknologi dari angkasa luar. Itu mengerikan. Jadi non militer harusnya yang ini makanya tidak meneruskan dari ARO itu. Harusnya civilian ya. Civilian. Kalau ARO itu, jadi ARO itu sebenarnya udah dilangkahin dengan adanya Senate hearing dan tidak melibatkan ARO kan. Ya. Gak tahu lah di belakangnya gimana ya. Mungkin ada tawar-menawar dan tidak terjadi kesepakatan. Mungkin kan kalau kita orang luar ngeliat kan harusnya dari ARO itu dikembangkan dari sana itu kan diperluas lah gitu. Bukan hanya militer. Tapi kenapa ini kok ARO-nya dilangkahi? Mungkin di belakangnya tidak tercapai. Kan dia harusnya kan dia undang minimal itu ARO kan ya. Nggak diundang sama sekali, nggak ada terlibatannya ya. Iya. Kayaknya bahkan tidak diundang mungkin. Kalau NASA waktu itu dibilang diundang tapi nggak datang, NASA-nya kan protes. Kita nggak diundang. Nah, udah. Berarti ARO nggak diundang, NASA nggak diundang. Pesan tersembunyi menyamakan waktunya dengan rilis film Oppenheimer. Aku belum nonton, jangan spoiler. Besok. Kalau mau jangan nonton yang di bioskop. Hah? Enggak jadi. Aduh. Besok mau nonton Oppenheimer. Di internet itu kan sekarang lagi heboh apa ya? Kemarin Twitter sampai sekarang nggak bisa diakses di mobile. Sekarang kan lagi heboh tuh. Jadi banyak yang bikin konten yang kayak debunker kayak Mick West juga bikin konten. Semua tuh memonetize event. Iya, dimonetize. Jadi kalau kataku mah mereka follow the money. Jadi kalau di bunker karena follow the money, nanti kalau misalnya yang lagi ngetrend UFO ya dia berbalik arah gitu, lihat aja. Kalau dia benar-benar follow the money. Ya kalau enggak, kan nggak punya duit. Coba aja kalau dia benar-benar true di bunker. Orang-orang udah percaya UFO, dia sendirian nggak percaya gitu kan. Cuma kemarin tuh ada yang lucu. Aku Kang Ferry tahu nggak yang dia bilang billion of
planet terdekat dibilang billion of light years. Ada kan tuh? Iya, yang ya ada yang agak-agak ini gimana gitu kok kurangin informasi. Iya, dia berusaha mau kelihatan saintifik malah jadi aneh gitu kan. Billion of light years, galaksi aja cuma berapa. Terus kalau yang lain memang ada yang mengatakan ini kalau orang di Amerika ini distraction untuk apa? Masalah apa sih Hunter Biden ya? Kan mereka Kalau heboh itu kalau nggak salah. Kalau gitu perlu di ini nih masalah Hunter Biden itu perlu digali lebih luas supaya UFO-nya lebih banyak lagi dibuka. Kan counternya adalah masalah UFO-nya dibuka. Hunter Biden itu kan masalahnya menjijikan kalau nggak salah ya. Foto-fotonya itu. Mending aku lihat foto-foto UFO. Kalau sama Emang Ukraine, udah lihat kompilasi PDF-nya? enggak, aku cuma lihat sekilas tuh di Twitter. Enggak mau ku klik. Ada kompilasi ininya laporan itunya dalam PDF. Aku lihat sekilas, memang ya benar kata Mas Lugi, menjijikkan. Kan ngapain gitu lihat gituan, mendingan melihat apa yang apa laporan UFO gitu kan. Masih mending lihat laporan body alien autopsi itu pada gituan. Nah, ini kan Ini kita lihat aja nanti berapa lama sampai ngomongnya ke arah itu ya. Ke arah sampai ke apa mempelajari fisik dari itu EBE-nya. Nah, kalau aku sih bilangnya jangan ke alien dulu. Apa materi UFO-nya aja dipamerin tuh udah hebat tuh. Kalau sampai aliennya, aduh, bisa pingsan nanti si itu, Pak Richard Dolan, pingsan berulang. Dan, aku kayaknya punya nih, ini si Richard Dolan, ntar ya mana ya? Atau dia lagi nangis. Ntar. Mana sih Dolan? Richard Dolan. Nih, tak share. Sampai nangis loh. Itu nangis nggak sih? And Grush in particular is just dropping one bomb after another. And now he's talking about knowledge of people doing crash retrieval, reverse engineering. Let's listen to Luna here. This is just way beyond anything that I would have expected. These are very forthright statements from all three of these men. Itu nangis nggak tuh And kayak gitu? Grush in particular is just dropping one bomb after another. Malah hilang sharingnya. Sharing. Ntar aku share ini aja. Share sound. Ya. That I would have expected. These are very forthright statements from all three of these men. And Grush in particular is just dropping one bomb after another. And now he's talking about knowledge of people doing crash retrieval, reverse engineering. Let's listen to Luna here. Nangis. Just way beyond anything that I would have expected. These are very forthright statements from all three of these men. And Grush in particular is just dropping one bomb after another. And now he's talking about knowledge of people doing crash retrieval, reverse engineering. Let's listen to Luna here. Just way beyond anything that I would have expected. Ekspresinya agak-agak mewek ya. Ya nangis itu, beneran nangis itu. Bayangin orang udah 30 tahun neliti UFO kan, terus dibully di tiap acara keluarga, tiap Christmas, tiap apa, pokoknya setiap acara keluarga lah dia dibully kan pasti.
Ya sekarang dia bisa mainin ke orang lain bahwa UFO itu ada gitu kan. Nggak usah ngomong aliennya aja deh, ngomong UFO-nya aja dulu. UFO ada. Rata-rata pada ya bahkan Mick West pun kayaknya bakal ganti haluan tuh kayaknya nih. Kemarin Mick West sudah cari-cari pekerjaan lain tuh kayaknya. Udah nggak ini lagi. Aro. Kalau nggak salah Aro itu di bawahnya DIA ya. Aro bukan Pentagon, weh. Aro ya. Iya di bawahnya kalau Atip di bawahnya Defense Iya, Intelligence. singkatannya tuh saya lupa itu. Iya, Department of Defense. Aro. Cuma Aro tuh emang nggak menggigit kayaknya ya. Jinak gitu. Apa? Nggak heboh Aro itu. Oh nggak salah aku punya ininya nih. Aro mana ya? Di Waperi Pot. Tahu Run Corporation nggak? Run Corporation. Nah itu dia Di mana itu? Aku pernah kayaknya familiar, cuman aku lupa di mana aku dengerin nama itu ya. Itu dia perusahaan yang bikin riset-riset gitu. Nih. Nah, dia bikin riset. Oh iya benar-benar ya. The X-File. Report of Unidentified Area Phenomena. Ini baru keluar. Baru keluar. Nih. Jadi Run ini kan ya kayak riset lah ya. Jadi sebenarnya sekarang udah mulai serius karena ini kan badan riset yang ini kan membuat laporan-laporan seperti ini kan. Tuh. Ntar aku share bentar nih. Katanya dari mana nih ya? Canggih bisa kayak gini dia. Ntar aku share. Luis Elizondo. Apa nih? Oh, dia dari Luis Elizondo ya. Masih tetap berjuang. Dari Mas Gatot ada pendapat? Tanyainnya kapan Indonesia ada hearing tentang UFO di DPR gitu kan. Kira-kira mungkin nggak kalau Indonesia ada hearing tentang UFO di DPR gitu? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak bakalan.
Mana tahu nanti ada calon 2024 yang mengangkat isu ini. Ya, tapi kalau Indonesia aku nebaknya sih gini. Ada UFO tuh di situ di gunung sana, di dalamnya ada emas. Nah, itu baru rame itu. UFO-nya di dalamnya ada emas. UFO-nya dari bodinya dari emas. Emas satu bukit kan baru. Motifnya pasti harus sesuatu yang ada ininya. Yang menarik itu cuma UFO doang buat apa? Malah nyusahin kalau misalnya apa ya? Diumumin mah nyusahin mesti dijelasin kan. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang terkait ini juga, tapi ini adalah kok C, mana nulis C di situ? Disclosure 2.0-nya Stephen Greer. Aku share sebentar ya. Stephen Greer. Disclosure. Pak. Stephen. Nah, ini. Aku ada di channelnya Stephen Greer. Sini aku cuma mau nge-share beberapa screenshot aja. Ini ada beberapa screenshot. Ini Stephen Greer yang kemarin sempat bikin heboh. Dia bilang ada illegal UFO UAP operation basis location kan worldwide kan. Terus dia punya 755 saksi. Nah, terus lihat nih, ini di mana nih? Di Sumatera Barat. Markas UFO-nya kan. Kasus yang Amerika kemarin itu? Enggak, beda. Yang, bukan yang gempa kemarin itu ya? Bukan, ini beda lagi nih. Stephen Greer bilang ada yang namanya illegal UFO UAP operations bases kan. Adanya di sini nih di Sumatera Barat tuh. Nah, terus baru habis itu si Michael Herrera ngomong dia ketemu, cuma kenapa dia pakai ininya apa Freemason ini ya dasinya. Ya, tapi inilah salah. Dia ngomong bahwa waktu jadi marinir tahun 2009 dia melihat si Michael Herrera tuh melihat apa ARV, Alien Reconstruction Vehicle. Nah, terus tapi itu tuh mungkin udah pada baca ya Michael Herrera. Mungkin yang belum tuh yang ini aja ya, yang markas UFO kebagian Amerika di Sumatera Barat. Nah, terus si Stephen Greer itu berhipotesa bahwa yang namanya UFO Tic-Tac itu adalah kepunyaan Pentagon. Nah, dia tapi yang diajukan tuh bukannya foto, cuma ilustrasi aja. Jadi dulu tahun 67 bulan Mars itu di Wycombe. Ini ada yang melihat UFO seperti ini ya. Terus juga nah kalau di sketsa bentuknya kayak gini nih kan. Bentuknya kayak gini UFO-nya ini tahun 67 katanya. Kalau dibuat 3D kayak gini. Sebenarnya ini nggak Tic-Tac mungkin nggak kayak gini persis gitu ya, tapi mungkin agak mirip-mirip. Cuma masalahnya ini juga hanya berdasarkan satu kasus dia membandingkannya. Ini Tic-Tac nih. Tic-Tac tahun 2004, ya ini yang tahun 67 di Wycombe. Nah kalau menurut Stephen Greer ini ya punyanya Amerika gitu kan. Cuma nggak ada basis fakta orang, nggak ada saksi yang benar-benar mengatakan itu punya Amerika, nggak. Cuma dia ngelihat
pernah katanya tahun 1991 ada saksi yang ngelihat ada semacam kapsul ya yang dimuat di pesawat militer di Azores Island di Portugal. Ini kalau di ilustrasiin 3D kayak gini nih. Nah, cuma kan ini masih belum tentu nih juga UFO, ini kan bisa aja apa aja gitu. Itu sih. Stephen Greer sendiri kemarin lumayan banyak ininya. 3 jam juga ini robot. Programmer, kalau dia bilang abduction dilakukan oleh Amerika, bukan alien semua baik kata dia. Yang jahat cuma extra dimensional. Terus, nah cuma anehnya Stephen Greer di akhir acara mengatakan bahwa deadline, nah ini yang kemarin, yang Michael Herrera ini ya, yang di Sumatera Barat. Ini diameternya 100 meter, ya, sebesar lapangan bola. Dijaga oleh prajurit Amerika, aksen Amerika, kata Michael Herrera, tapi tidak punya identitas perlengkapan kayak pasukan khusus. Mereka, timnya dia 6 orang diusir dan diancam. Nah, terus pada akhir acara, ini dibilang buatan Amerika nih, Kaslan Room. Nah, pada akhir acara Stephen Greer seperti biasa minta uang berapa ratus juta gitu. Terus dia bilang bahwa mana tuh ya? Dia bilang bahwa 2023 itu deadline untuk US disclosure. 2026 deadline untuk global disclosure. Nah, itu yang aku nggak ngerti. Mungkin ada di sini yang bisa memberikan pencerahan kenapa dia bilang seperti itu. Oke, itu mungkin yang aku bisa share. Ada yang mau memberikan pendapat sebelum kita tutup? Di 10:30. Mas Dino mau memberikan ini? Ya. Memberikan komentar sebelum kita tutup? Tanggapan sedikit aja ya mengenai David Grush. Ya. Ya, saya tentu masih sanksi ya, tapi saya nggak bilang dia bohong ya. Sebab mungkin informasi yang dia dapat, mungkin dia nggak mencerap sepenuhnya gitu. Itu kalau menurut saya ya. Nah, makanya nanti kita lihat nanti perkembangan berita berikutnya. Saya nggak bilang dia bohong, cuma saya masih sanksi. Yang saya curi gini, saya ada satu poin yang saya lihat dari yang saya jadi pertanyaan. Yang dibilang tahun 1930 ya, Italia itu UFO jatuh ya. Iya. Saya pikir kok jauh banget di Amerika aja sebelum Roswell itu juga udah banyak sebetulnya sih. Dia nggak mau. Dia nggak mau ngasih tahu situs yang di Amerika, yang di luar negeri aja. Nah, justru itu saya udah gitu Italia lagi ya. Kalau Jerman Nazi saya masih bisa terima ya, walaupun belum tentu benar ya. Cuma ini sampai Italia. Nggak itu aja kalau menurut saya merasa agak sedikit janggal di situ. Nah, ya kita lihat nanti Mas Sugi. Mengenai itu Kongres kemarin itu oke. Materi tetap saya anggap nggak berbeda dengan yang lalu. Cuma istimewanya ini ya David Grush-nya ini ya, mungkin dia jadi superstar-nya kali di situ. Iya. Nah, sebenarnya ini dia berani kali ini di depan Kongres. Cuma sekali lagi kita lihat ya perkembangan berikut informasinya ini. Ya, itu aja sih Mas Nugi. Oke, terima kasih Mas Dino. Nah, aku sendiri masih 75% tentang Kongres Iya, Senat ini, Senat Hearing tentang UFO ini. Iya. Aku pribadi nggak berharap sampai keluar disclosure alien-nya, karena disclosure UFO-nya aja udah bagus gitu. Iya, betul, saya setuju. Materi aja kalau dia mau kasih lihat itu saya udah anggap oke banget ya itu. Nah. Kalau sampai mereka kasih tahu, oh ini ada UFO. Nah, udah itu udah bagus. Kan? Betul. Liatin udah gitu kan. Itu udah bagus sekali kalau misalnya nggak usah sampai keluar aliennya gitu ya apa. Paling nggak materi aja walaupun kecil ya, tapi kalau emang itu benar bukan buatan manusia itu kan udah luar biasa. Karena kalau menurut beberapa informasi teknologi aliennya kan udah diserap sama peradaban manusia bumi juga, ngapain disembunyiin juga gitu kan? Iya. Kalau dibilang IC transistor itu adalah teknologi alien, nah kita udah punya
IC transistor udah lama, ngapain juga disembunyiin gitu kan. Kan beberapa teknologi tuh katanya udah diserap sama peradaban manusia bumi, terus ngapain disembunyiin UFO-nya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya harusnya kalau teknologi UFO-nya harusnya tidak usah disembunyikan lagi menurut aku sih. Kalau aliennya bisa aja dibilang, oh aliennya udah jadi bangke gitu. Ya bisa aja kan. Gitu bilang, UFO-nya ada, aliennya mana? Oh udah jadi tulang. Nah, paling gitu nanti. Bayanganku. Aliennya udah nggak ada gitu. Yang ada cuma UFO-nya doang. Paling aliennya udah hancur atau apa gitu. Oke. Ada lagi yang mau komentar sebelum ditutup? Ada yang ngacung itu. Oh ya, silakan. Seperti yang Pak Mas Firman Ahmad, silakan. Silakan. Ini baru ya, presennya. Silakan. Atau ini resennya udah lama dari tadi? Belum terlalu lama. Tapi kayaknya karena itu tadi Mas Nugi dan Mas Dino pas lagi ngomong-ngomong tadi, kayaknya udah kejawab mungkin ini. Udah kejawab, ya. Jadi, masih dimatikan Mas mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Mas Firman Ahmad, kalau mau ini silakan, mau komentar. Kalau nggak mau di audio, di chat juga boleh. Jadi sebenarnya harusnya kayak gini dirayain ya, makan-makan di mana gitu ya. Itu aja sampai Richard Dolan sampai nangis tuh, coba. Kan? Gathering lagi dong berarti ya. Iya kan? Sampai Richard Dolannya sampai nangis gitu kan. Jadi supaya kita nggak dianggap gila lagi. nah itu kan benar kata Catherine, supaya kita nggak dianggap gila gitu kan. Bukan orang dengan gangguan jiwa, orang dengan apa gitu. Penggemar UFO. Nah itu karena kalau sekarang stigmanya udah harusnya beda dengan yang dulu kan. Kalau dulu kan stigmanya negatif, kalau sekarang oh iya, terus tanggapan yang lain gimana dengan itu Avi Loeb dari Project Galileo Harvard, itu gimana itu dia nemuin interstellar objek di perarian Papua itu ya, Laut Papua. Ini tuh langsung diklaim artifisial loh, itu langsung diklaim punyanya alien loh. Nah itu gimana itu? Bang Ferry gimana tanggapannya tuh sama astronom itu? Aku belum baca ininya. Dia nemuin ini kan apa bulir-bulir ini kan yang diduga sebagai itu ya materi interstellar. Cuman aku kalau Avi Loeb aku rasa beliau itu loncatnya terlalu jauh. Iya, itu kayak cepet banget gitu kan, direncanain, terus dia langsung ekspedisi, beberapa 2 minggu, 3 minggu kemudian langsung ketemu gitu kan. Langsung di ini kan, kesimpulannya ini, padahal orang nyari itu bisa lama, kemudian menelitinya lama, ini gini-gini ya. Nah, itu timingnya kok pas banget sama ini nih, sama hearing Senat ini gitu kan. Jadi kayak momentumnya ada gitu. Soalnya kalau dia pas ngumumin itu pada saat nggak ada hearing di Senat, itu kan dia pasti nggak, ya orang juga nggak peduli gitu kan. Tapi karena di Senat itu lagi diomongin UFO, dibilang itu materi dari apa interstellar, berarti kan dari sistem bintang lain tuh ya. Nah, jadi kan itu katanya dari ini ya, dari apa yang Oumuamua itu katanya. Nah itu aku soalnya bacanya beritanya dari ini, dari media dan aku nggak terlalu percaya kalau misalnya udah agak teknis tuh, aku nggak terlalu percaya itu disampaikan dengan tepat seperti kata Mas Dino tadi. 45 cm itu ukuran meteoritnya. Terus kan jatuh masuk ke perairan Papua Nugini, terus dia cari, terus langsung ketemu itu. Itu kalau aku ini kan gila nggak?
Itu nyari meteor di ini aja yang jatuh di apa di tanah aja udah susah. Ini nyarinya di dasar laut. Ya makanya itu kayak benar-benar kebetulan ya too good to be true, terus dekat dengan momentum apa Senate hearing ini gitu kan. Kayak dan dia tuh dapat informasi bahwa itu benar-benar interstellar meteor kan dari NASA juga kalau nggak salah tuh kan. Dapat disuratin NASA bilang confirm itu interstellar meteor ukuran 45 cm. Nah, terus langsung dia tuh Papua Nugini, tak kira bakal setahun 2 tahun, cuma 2 minggu langsung ketemu Dapat bocoran mungkin. dapat bocor. Itu tadi Mas Firman kayaknya apa nggak bisa ngidupin ini mikrofonnya. Gimana caranya? Atau kalau ini aja kalau nggak admin aja bukain ininya Nggak bisa mikrofonnya. aku klik unmute Minta iya, Oh, nanti biar Mas Firman yang mengoke kan. gini caranya. Caranya gimana ya? Live start focus mode. Mana caranya ini? Oh, di sini. Allow participant to unmute themselves. Nah, aku clear. Ya. Terus aku unmute gitu. Ya, nggak bisa. Tapi kok aku bisa ya? Iya. Ask all to unmute. Oh, mungkin ini apa nggak pakai ini ya. Nggak pakai login masuk ke ininya. Jadi dihitung sebagai guest, jadi nggak bisa apa aksesnya lebih terbatas mungkin. Emang yang ini yang aku nggak suruh login sih. Kan ini. Coba yang itu yang dari daftar partisipan di unmute nanti biar Mas Firmannya yang mengokekan dari sebelah sananya. Iya udah ask all to unmute ini udah. Kayaknya nggak diketik aja kalau mau ini komentar kalau misalnya nggak bisa lewat gitu. Kayaknya batasan dari ini ya, batasan dari apa? Dari Zoom-nya udah makin tinggi supaya orang daftar. Dibayar. Berbayar. Jadi itu pertama yang Aviloop itu, terus yang kedua kenapa Stephen Greer bilang deadline disclosure 2023 untuk US, global 2026. Kata Mas Agus Rifani ada hubungan dengan Umua ya, Mas Agus Rifani ya. Umua. Umo. Kemarin sempat bilang gitu. Oh iya, ngomong-ngomong yang umum itu nggak ada ini ya, nggak ada komentarnya lagi tentang terkait dengan yang sekarang ini. Atau udah nggak aktif lagi ya ininya? Katanya akunnya. Deadline disclosure 2026 kok nggak salah. Oh itu yang dari umumnya ya bilang? Ya, iya. Jadi itu beredar berita dari Stephen Greer, disclosure deadline Amerika 2023, global disclosure 2026. Nah, si Elon Musk 2026 udah mau ke Mars, itu dia mau orang disclosure dia pindah kayaknya. Iya. Jadi timeline-nya mau ke Mars aja. Oke. Ada lagi yang mau share sebelum kita tutup? Ya, jadi kalau dari aku sebenarnya memang disclosure ini benar suatu milestone yang sangat. Nah, itu Mas Firman. Oke, concern masalah temuan belum 33 memang ada yang satu kalau concern. Oke. Kalau concern. Temuan sebelum 33 memang ada yang dari konspirasi teori. Oke. Ya, jadi tentang tadi ya, tentang kalau kataku sih dari David Grass itu sebenarnya
yang penting dia harus memberikan result gitu, evidence ini cuma baru story aja ya, evidence belum ada gitu kan. Nah, tapi juga yang penting dia tuh bisa men-trigger investigasi kalau dia memberikan nama orang-orang, nama perusahaan-perusahaan yang harus diinvestigasi Senat, itu kan langsung ada investigasinya gitu kan. Dan itu akan membuat nanti kalau kata orang sih sahamnya gonjang-ganjing itu kayak Lockheed Martin gitu-gitu kan. Nah, itu kalau aku ngelihatnya David Grass itu powernya di situ, dia bisa menggoncang perusahaan-perusahaan itu lewat Senat Amerika. Jadi bukan dia memberikan informasi aliennya ada apa enggak, karena dia kan orang dari militer. Dia bisa membocorkan siapa yang orang-orang yang terlibat, misalnya menggunakan dana gelap untuk membiayai riset-riset UFO ya, yang rahasia gitu kan, riset tentang alien yang rahasia, black budget lah istilahnya kan. Karena menurut Senat representatif Tim Burchett itu juga yang namanya Department of Defense tuh 60% nggak bisa dipertanggungjawabkan anggarannya, kata dia gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau menurut aku ya, yang jadi concern-nya si Senat itu adalah anggaran sebenarnya. Jadi David Grass itu dikejar, ini anggarannya yang mana? Anggaran mana yang mereka pakai gitu kan. Jadi menurut aku yang dikejar yang itu gitu kan. Kalau kita sih udah pengennya ngejarnya pengennya ngejar UFO ya, itu orang Senat yang dikejar kan anggaran gitu kan, pelanggaran anggaran gitu kan. Ya benar. Kalau Grass bohong, ancamannya udah penjara, kan? Karena dia ini udah ini nih udah masuk ke langkah yang tidak bisa mundur lagi karena udah bersaksi di Kongres, dia pasti penjara kalau misalnya ini bohong, kan? Jadi nggak bisa mundur lagi. Aku sih berharap ini memang akan jadi momentum, terus nanti ada bola salju, expected bulan Agustus ada sesuatu yang heboh lagi, itu aja sih. Iya. Nah, Agustus sesuatu yang heboh lagi. Jadi mungkin itu aja ya, teman-teman semua. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja. Aku pengen screenshot nih, udah lama nggak screenshot. View gimana caranya? Imersif. Jadi lucu ke imersif gini aja ya. Ini kalau aku mau foto, yang mau difoto silakan buka video. Ya akhirnya lihat Kang Ferry setelah berpurnama-purnama nggak pernah lihat. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, makasih Mas Nugi. Terima kasih Mas Nugi. Acara selanjutnya. Thank you Mas Nugi. Terima kasih.